Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih semuanya untuk hadir tepat waktu di sore hari ini. Buat rekan-rekan yang belum open camp, silakan open camp selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Saya minta maaf lagi kurang sehat dari kemarin. Tapi walaupun lagi demam malaria, tapi saya usahakan bisa hadir untuk kuliah bersama teman-teman di sore hari ini. Harapannya buat teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan ya di musim penghujan ini sehingga kita tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, hari ini rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan ketiga hari ini di tanggal 27 Februari 2025. Materinya udah saya share, mungkin sudah terlihat semua di share screen teman-teman semua. Manajemen bisnis franchise pertemuan ketiga ya. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua untuk membuat tugas kedua manajemen bisnis waralaba. Jadi ada 5 eh, jenis industri waralaba yang saya minta teman-teman cari franchise-nya, kemudian masing-masing jenis ini misalnya waralaba makanan minuman ada 2 jenis, waralaba retail ada 2, waralaba jasa dan lain pendidikan dan kesehatan ada masing-masing ada 2, total 10. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah membuat tugas. Dan hari ini rekan kita yang akan mempresentasikan tugas yang sudah dibuat yaitu Rika Nurzihan dan Agung Saputra yang akan presentasi. Jadi mungkin saya akan pilih salah satu karena kalau kelamaan saya kurang sehat, takutnya menggigil sehingga nggak bisa melanjutkan perkuliahan. Jadi saya pilih salah satu aja. Saya akan coba pilih Agung Saputra. Udah join kelas? Agung sudah join? Kalau Rika Nurzihan sudah join? Ya, Bapak. Oke, Rika, siap-siap ya materinya, siap-siap dibuka. Dan setelah ini giliran Rika untuk presentasi ya. Oke, kemudian yang membuat tugas tepat waktu, terima kasih banyak. Ada beberapa orang yang tidak membuat tugas. Yongsi Parasian Manulang, Uswatun Hasana, dan Agung Saputra ya. Buat rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu, terima kasih, saya sangat appreciate. Ini adalah bentuk kedisiplinan teman-teman dalam mengikuti suatu bisnis, eh, proses belajar ya dalam mempelajari manajemen bisnis waralaba. Silakan untuk rekan kita Rika, waktu dan kesempatan saya persilakan. Sudah siap Rika? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, silakan. Sudah siap Rika? Pak, kalau dari share screen Bapak, bisa nggak, Pak? Boleh silakan kalau mau dikirim. Kenapa nggak bisa share? Iya, Pak. Boleh di-share materinya. Oke, Pak.
Mohon maaf Pak, mic Bapak mati. Baik, buat teman-teman yang presentasi, mohon benar-benar dipersiapkan. Kenapa? Karena ini kayak gini ya, kita nunggu temannya yang sudah siap mau presentasi, tapi materinya nggak siap ditampilkan gitu ya. Jadi buat pelajaran, buat kita kalau kita udah diamanahkan untuk present, harusnya siap buat siap dipresentasikan gitu. Jadi nggak ngabisin waktu yang lain. Nah ini etika dalam kita berpresentasi ya, harusnya bisa dipersiapkan dengan baik. Jadi saya dalam kondisi nggak sehat pun saya berusaha bisa. Maaf Pak, sudah saya Jadi Rika minta tolong ya diperbaikin ya ke depannya, jangan seperti ini lagi. Silakan kalau sudah siap materinya. Pak, maaf Pak. Materinya sudah saya kirim di grup Pak. Ya coba silakan mulai aja dulu. Mohon maaf poin nilainya saya kurangin ya Rika karena nggak siap untuk presentasi dengan baik ya. Nggak well prepare berarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau saya kurang mempersiapkan bahasan presentasi saya karena maaf Pak, saya nggak bisa share screen Pak, nggak tahu kenapa. Langsung saja, saya Rika Nurjihan dengan NIM C1 E1 22049 ingin memberikan hasil dari presentasi materi yang sudah saya buat di kelas kedua ini. Di sini ada 10 rekomendasi franchise waralaba yang sudah saya kumpulkan dari 5 jenis waralaba. Di slide pertama itu saya mengambil waralaba makanan dan minuman. Di sini saya mengambil waralaba jenis makanan yaitu mie gacoan. Untuk sejarahnya sendiri, mie gacoan adalah sebuah jaringan restoran mie yang populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Dikenal dengan konsep mie pedas dengan level yang berbeda, mie gacoan menawarkan berbagai varian mie yang unik dan menarik perhatian. Mie gacoan didirikan pertama kali di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 2016. Untuk produk-produk tersendiri dari mie gacoan tidak hanya menjual mie pedas saja, namun mereka juga menjual berbagai makanan tambahan seperti dimsum, udang rambutan, pangsit goreng, dan berbagai minuman segar lainnya. Nah, untuk harga franchise dari mie gacoan sendiri itu berkisar di antara 125 hingga 500 juta rupiah. Owner Mie Gacoan itu didirikan oleh seseorang yang bernama Anton Kurniawan yang menjadi CEO di perusahaan yang Mie Gacoan bernama Haris Kristanto yang menjabat sebagai Chief Operating Officer. Mereka berdua telah berhasil membawa Mie Gacoan menjadi merek yang dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Untuk jumlah cabang Mie Gacoan sendiri, sejak didirikan pada tahun 2016 hingga saat ini, Mie Gacoan telah memiliki lebih dari 280 cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu saya mengambil contoh dari minuman yaitu Chat Time. Chat Time itu dikenal sebagai minuman teh terkemuka yang berasal dari Taiwan
dengan berbagai pilihan rasa teh yang inovatif dan berkualitas tinggi. Chatime itu didirikan pada tahun 2003 ditekan oleh seseorang bernama Henry Wang Yaohui. Dengan cepat, Chatime meraih popularitas di Taiwan dan mulai mengembangkan sayapnya ke pasar internasional. Untuk produk-produk dari Chatime itu ada beberapa jenis, namun salah satunya adalah Chatime Milk Tea, Roasted Milk Tea, Brown Rice Green Matcha, dan Taro Milk Tea. Untuk harga franchise dari Chatime sendiri itu berkisar di antara 600.000 hingga Rp1.170.000. Owner Chatime itu bernama Henry Wang Yaohui. Beliau adalah pendiri serta pemilik dari Chatime. Beliau mendirikan Chatime itu pada tahun 2005 di kota Hsinchu, Taiwan, di bawah naungan perusahaan Lacava Coffee. Nama Chatime itu bisa diartikan sebagai matahari terbit dalam bahasa Mandarin, serta permainan kata antara Chatime yang bermakna tea time atau chat time yang merupakan simbol bersosialisasi. Nah, untuk cabangnya, hingga saat ini Chatime memiliki lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada waralaba retail. Di sini saya mengambil contoh S Hardware. S Hardware adalah jaringan toko retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terkemuka di Indonesia. S Hardware pertama kali didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1924. Di Indonesia hadir di bawah naungan PT S Hardware Indonesia Tbk. Gerai pertamanya di Indonesia itu dibuka pada tahun 1995. Sejak saat itu, S Hardware terus berkembang pesat dan menjadi salah satu merek retail yang paling dikenal di Indonesia. Nah, untuk produknya sendiri, S Hardware ini menjual berbagai macam produk perlengkapan rumah tangga, perkakas dan alat teknik atau alat pertukangan, serta gaya hidup dan perlengkapan olahraga. Untuk harga franchise dari S Hardware tersendiri itu berkisar di antara miliaran rupiah. Namun untuk info lebih lengkapnya di website itu tertulis, kita bisa mengunjungi di website resmi dari S Hardware tersendiri. Nah, untuk owner dari S Hardware di Indonesia dimiliki oleh PT S Hardware Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Kawalama Group. Kawalama Group itu adalah perusahaan retail besar yang juga memiliki merek-merek lain seperti Informa dan Toys Kingdom. Untuk cabangnya, S Hardware telah memiliki lebih dari 200 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk waralaba retail jenis kedua, itu saya mengambil contohnya Erafon. Erafon itu merupakan toko jaringan retail yang terkemuka di Indonesia yang menjual berbagai macam perangkat telekomunikasi, seperti ponsel, tablet, dan aksesoris lainnya. Erafon pertama kali didirikan itu pada tahun 2002 dan merupakan bagian dari PT Erafon Swasembada Tbk. Sejak awal berdirinya, Erafon telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain utama di pasar retail perangkat telekomunikasi di Indonesia. Untuk produk dari Erafon tersendiri, itu mereka menjual berbagai macam produk elektronik seperti ponsel, tablet, aksesoris dari berbagai macam brand, seperti iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Nah, untuk franchise dari Erafon sendiri, itu tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi, ukuran toko, dan paket kemitraan yang dipilih. Namun, modal awal yang dibutuhkan itu berkisarnya di antara 500 juta hingga miliaran rupiah. Untuk owner dari Erafon, itu perusahaan ini didirikan oleh seseorang yang bernama Nudiarto Halim. Jumlah cabang Erafon saat ini memiliki lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah waralaba jasa. Yang pertama saya mengambil waralaba jasa dengan merek JNT Express. JNT Express itu didirikan pada tahun 2015 oleh Jet Li dan Tony Chen. Jet Li sebelumnya dikenal sebagai CEO Oppo Indonesia, sementara Tony Chen adalah pendiri merek ponsel pintar tersebut. Keduanya melihat peluang besar di pasar jasa pengiriman ekspres di Indonesia dan memutuskan untuk mendirikan JNT Express. JNT Express menawarkan berbagai macam layanan pengiriman, di antaranya ada JNT Easy, itu merupakan layanan
pengiriman reguler dengan estimasi waktu pengirimannya 2-3 hari kerja. Lalu ada JNT Eco, itu dengan estimasi pengiriman 4-7 hari kerja. Selanjutnya ada JNT Super, itu estimasi pengirimannya di 1-2 hari kerja. Lanjut, terakhir itu ada di JNT Cargo. Pengiriman kargo ini memang khususnya untuk barang-barang yang berukuran besar. Selanjutnya, owner JNT, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu didirikan oleh Jet Li dan Tony Chen. Keduanya merupakan pengusaha sukses yang visioner dan memiliki pengalaman yang luas di bidang bisnis. Untuk harga franchise dari JNT sendiri itu berkisar di antara 10 juta hingga 20 juta rupiah. Untuk cabangnya, JNT saat ini telah memiliki ribuan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada waralaba jasa yang kedua, itu saya mengambil contohnya Si Cepat Express. Si Cepat Express ini didirikan pada tahun 2014 oleh sekelompok anak muda yang melihat peluang besar di pasar jasa pengiriman ekspres di Indonesia dengan fokus pada kecepatan dan teknologi. Si Cepat Express berhasil berkembang pesat dan menjadi ini. Nah, Si Cepat Express juga menawarkan berbagai macam layanan pengiriman, di antaranya ada Si Cepat Reguler dengan estimasi waktu pengiriman di 1-3 hari kerja, lalu ada Si Cepat Best, itu waktu pengirimannya hanya di 1 hari kerja. Lalu yang ketiga ada Si Cepat Halu. Untuk Si Cepat Halu ini dia lebih kepada harganya yang lebih hemat. Selanjutnya ada juga Si Cepat Kargo yang khusus untuk barang-barang yang berukuran besar. Nah, untuk owner dari Si Cepat Express sendiri itu didirikan oleh sekelompok anak muda tadi yang dipimpin oleh The Kim Hai. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang visioner dan memiliki pengalaman yang luas di bidang logistik. Untuk harga franchise dari Si Cepat Express itu berkisar di antara 5 juta hingga 15 juta rupiah. Dan cabangnya juga telah tersebar ribuan cabang di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada waralaba jenis pendidikan. Di sini saya mengambil contoh kursus English First. English First atau yang biasa disebut IF ini didirikan pada tahun 1965 oleh Bertil Hult di Swedia. Awalnya IF ini hanya menawarkan program pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, IF mengembangkan berbagai macam program pendidikan lainnya seperti kursus bahasa, sekolah internasional, dan program gelar. IF juga menawarkan berbagai macam program pendidikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kursus bahasa, program pertukaran belajar, dan program perjalanan. Untuk harga franchise dari English First ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. IF didirikan oleh Bertil Hult. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan. Untuk jumlah dari cabang English First ini, mereka telah memiliki ratusan sekolah dan kantor perwakilan yang tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya waralaba pendidikan jenis kedua itu ada Kumon. Kumon didirikan oleh Toru Kumon di Jepang pada tahun 1958. Awalnya Kumon ini hanya merupakan metode belajar matematika yang ia kembangkan untuk putranya. Namun karena terbukti efektif, metode ini kemudian diadopsi oleh banyak orang tua dan berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mendunia. Kumon menawarkan program bimbingan belajar untuk mata pelajaran matematika dan membaca. Program-program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa secara bertahap dan mandiri. Untuk harga franchise dari Kumon ini berkisar di antara 250 juta hingga 300 juta rupiah. Owner Kumon itu bernama Toru Kumon. Beliau adalah yang awalnya hanya mengajarkan anaknya, lalu mengembangkan bisnis ini menjadi lembaga pendidikan yang mendunia. Untuk cabang dari Kumon sendiri itu telah ada lebih dari 25.000 cabang yang tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya ada waralaba jenis kesehatan. Yang pertama ini ada Apotik K24. Apotik K24 adalah jaringan apotik terkemuka di Indonesia yang dikenal konsep buka 24 jam dan layanan obat asli.
Dengan jaringan yang luas dan reputasi yang baik, Apotika 24 telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan obat dan kesehatan. Apotika 24 pertama kali didirikan pada tahun 2002 di Yogyakarta oleh Gideon Hartono. Di Apotika 24, mereka menyediakan berbagai macam produk kesehatan antara lain obat-obatan, vitamin dan suplemen, alat kesehatan, produk perawatan tubuh, susu formula, makanan bayi, dan lain-lain. Untuk harga franchise Apotika 24 sendiri itu berkisar di antara 1,2 miliar hingga 2 miliar rupiah. Owner dari Apotika 24 bernama Gideon Hartono. Beliau adalah pendiri dan pemilik Apotika 24. Beliau adalah pengusaha sukses yang visioner dan memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh Apotika 24. Saat ini, Apotika 24 telah memiliki lebih dari 750 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Gerai ini tersebar di 29 provinsi dan 152 kota atau kabupaten. Ini menjadikan Apotika 24 menjadi salah satu jaringan apotik terbesar di Indonesia. Yang terakhir, kesehatan Kimia Farma. Kimia Farma didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Belanda dengan nama NV Chemicaliën Handel Radcam dan CO pada tahun 1958. Perusahaan ini nasionalisasi dan berganti nama menjadi PN Kimia Farma. Sejak saat itu, Kimia Farma terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Apotik Kimia Farma menyediakan berbagai macam produk kesehatan antara lain obat-obatan, obat resep, obat bebas, obat generik, obat herbal, alat medis, vitamin, suplemen, dan masih banyak yang lainnya lagi. Untuk harga franchise dari Kimia Farma sendiri ini diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Apotik Kimia Farma merupakan bagian dari PT Kimia Farma Tbk yang merupakan perusahaan milik negara. Hingga saat ini, Apotik Kimia Farma telah memiliki lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Baiklah, itu saja mungkin 10 jenis waralaba franchise yang bisa saya paparkan dari hasil PPT yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih banyak Rika tadi yang udah present ya terkait waralaba yang ada di Indonesia dan ada di sekitar kita, mulai dari waralaba makanan minuman, ada waralaba retail, jasa, pendidikan, dan kesehatan. Untuk Agung mungkin next ya, nanti ada kesempatan untuk presentasi. Namun untuk hari ini, karena saya kurang sehat, jadi saya batasi untuk yang presentasi sehingga kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, buat rekan-rekan yang nggak buat tugas, please untuk bisa buat tugas tepat waktu sehingga nilai tugasnya nggak kosong ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, hari ini saya coba melanjutkan. Tadi rekan kita Rika sudah banyak menjelaskan beberapa jenis waralaba yang rata-rata range modal untuk membuka usahanya pun juga ratusan juta rupiah ya, 500 jutaan bahkan miliaran, sehingga ini harus teman-teman pahami bahwa dalam menjalankan bisnis waralaba itu betul-betul kita harus memilih bisnis waralaba yang tepat sehingga investasi yang kita keluarkan juga bisa optimal sehingga nggak salah investasi ya, seperti itu. Nah, hari ini rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan mengenai peluang dan tantangan berbisnis waralaba. Saya pikir teman-teman semua di sini calon-calon para pelaku UMKM, lulusan dari Universitas Jambi Prodi Kewirausahaan. Pasti sebelum teman-teman memutuskan menjadi mahasiswa Prodi Kewirausahaan, pasti teman-teman sadar sesadar-sadarnya bahwa setelah lulus saya akan mencoba
menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi teman-teman semulai dari sekarang harus mempersiapkan dengan baik. Setelah lulus, apakah menjalankan berbisnis mandiri dengan membangun merek sendiri, dari modal sendiri, dari bisnis yang kecil misalnya ya, atau memulai dengan bisnis franchise waralaba ya, di mana kita bekerja sama kemitraan dengan pemilik franchise atau franchisor, sehingga semuanya kita dikontrol sepenuhnya oleh franchisor, namun bisnisnya udah terkenal dan sudah berjalan sehingga kita harus mengikuti SOP, prosedur, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa peluang dan tantangan ya yang mungkin teman-teman harus pahami sebelum kita masuk terjun ke bisnis waralaba. Nah, teman-teman sudah sering kita lihat di sekitar kita ya, ada Pizza Hut, terus kemudian AW, 7-Eleven, Burger King, KFC ataupun McDonald's, Lawson ya, franchisor yang dari franchisee yang itu ya, franchisor yang dari luar negeri ya istilahnya. Dan kita bisa sebagai franchisee, kita bisa memiliki izin kemitraan untuk membuka misalnya di Jambi ataupun di kabupaten dengan biaya dan kesepakatan tertentu. Nah, sebenarnya keuntungan waralaba bagi franchisee itu apa ya? Jadi franchisee teman-teman sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa franchisee itu adalah orang yang menjalankan atau memiliki izin untuk membuka cabang suatu franchise ya. Jadi misalnya KFC dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia, kemudian teman-teman di Morobungo pengen buka KFC misalnya ya, kemudian teman-teman mengajukan ya teman-teman sebagai franchisee. Sebenarnya keuntungan waralaba bagi kita sebagai seorang awal yang mau menjalankan suatu bisnis franchise itu apa sih? Yang pertama pastinya mereknya dikenal. Tentu ya, kita sadari bahwa ketika kita membangun bisnis dengan merek sendiri, misalnya Rika Hijab atau Rika Fried Chicken gitu ya, RFC gitu ya, mungkin nggak akan sulit ya, mungkin akan bersaing dengan KFC, kan dengan KFC orang udah kenal pasti Kentucky Fried Chicken gitu ya. Nah, artinya dengan kita menggunakan suatu merek franchise tertentu, itu mereknya itu udah dikenal dan tentunya lebih gampang untuk mencari pelanggan gitu. Kemudian sistem yang teruji ya, bayangkan ya, misalnya KFC sudah punya ribuan cabang gerai di Indonesia ya, pasti mereka punya suatu panduan standar, SOP, sistem yang tersusun rapi dan minim resiko yang sudah dijalan puluhan tahun sehingga kita tinggal menjalani dengan baik ya. Dibandingkan kita ketika saya menjalankan suatu bisnis ya, pada saat membangun setup awal itu semuanya saya sendiri ngerjain dan saya masih belum punya pengalaman yang banyak sehingga jatuh bangun itu suatu hal yang lumrah. Tapi kalau misalnya kita membangun bisnis franchise, mungkin orang udah kenal dan kita mungkin secara secara cost ya, kemudian secara resiko pun juga lebih lebih kecil karena orang sudah tahu sistem yang dibuat, rekrutmen karyawan, pengolahan, training dan lain sebagainya sudah teruji seperti itu. Kemudian dukungan ya, biasanya kalau dari franchise-franchise yang besar itu mereka akan melakukan pelatihan pendampingan ya. Jadi mulai dari training karyawan ya, standar quality control ya. Jadi mereka juga selalu mengontrol quality dari produk yang kita jual, rasa ya, SOP layanan, produk, service, branding, tata layout ya, dan semuanya itu dijaga betul. Mungkin teman-teman lihat ya, rasa Pizza Hut di kota Jambi sama Pizza Hut di kota Bengkulu itu sama. Rasa Pizza Hut di kota Jambi dengan di Jakarta itu sama. Jadi mereka memiliki standar yang sama. Pemasaran ya, biasanya mereka juga akan mendukung si tim tim franchisee-nya lewat franchisor terpusat. Mereka akan membantu mengiklankan di TV-TV nasional, di billboard, di bandara, ataupun di koran-koran lokal, ataupun lewat Meta Ads, Instagram, Facebook ya, sehingga pemasaran pun juga akan dibangun untuk membangun brand awareness.
Nah, kerugian bagi kita nih ya sebagai franchisee ya atau orang yang membeli suatu izin franchise ya, yang pertama biaya. Pasti kayak teman-teman tadi jelaskan, Rika jelaskan untuk membuat apotik K24 memerlukan budget sekitar 500 juta ke atas misalnya. Ketika kita ingin membuat Alfamaret misalnya, kita butuh investasi 500 juta atau 300 juta tergantung jumlah rak dan produk yang kita display. Jadi memang biaya ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa terkait biaya investasi franchise sendiri. Belum lagi franchise fee yang harus kita bayarkan tiap bulan, tiap tahun, ataupun biaya-biaya yang harus kita keluarkan ya seperti itu. Kendali ya kita terikat kontrak ya, semuanya harus diatur oleh si franchisor. Kita harus mengikuti standarisasi organisasi operasional sehingga nggak luas ya, kita harus mengikuti karena ya kita namanya bisnis itu harus punya standar, sehingga kalau kita ngikuti suatu franchise pasti kita harus mengikuti standar franchise tersebut. Nggak bisa kita berkreativitas seperti itu. Kemudian ketergantungan pasti ya kita dengan franchisor ya yang memiliki izin usaha kita ini, kita juga sangat tergantung sama mereka ya. Kemudian juga yang tadi inovasi sangat terbatas, diatur sepenuhnya oleh si pihak franchisor ya, seperti itu. Kemudian untuk keuntungan waralaba bagi si franchisor ya. Jadi ada beberapa, ini contohnya ada owner ayam bakar Wong Solo namanya Pak Puspo Wardoyo. Jadi yang pasti bagi seorang Pak Puspo Wardoyo yang merupakan owner ayam bakar Wong Solo, ya mungkin di Jambi ada di daerah Telana ya, dekat kampus Unja Mendalo. Sorry, Unja Telana ya. Nah, di sana si Pak Puspo ini sudah puluhan tahun ya buka ayam bakar. Yang pertama pastinya ketika kita sebagai franchisor atau orang yang memiliki izin ini ya, yang bisa memberikan izin usaha untuk orang lain membuka kemitraan, itu yang pasti ekspansinya lebih cepat. Kita bisa membuka cabang di Aceh, di Pekanbaru, ketika di sana ada orang mau bermitra dengan kita, kita bisa ekspansi lebih cepat tanpa modal yang besar. Kenapa? Tempat disediakan oleh si investor tersebut atau si mitra franchisee, kemudian bangunan dan semuanya dengan investasi yang tentunya besar ya, katakanlah harus menghabiskan 500 sampai 1 M gitu ya. Tapi kalau misalnya kita semuanya kita sendiri ya mungkin akan terbatas, tapi dengan kemitraan ini akan lebih cepat dengan sistem yang kita buat, manajemen yang kita buat, sehingga bisnis kita bisa buka cabang di setiap daerah misalnya. Pendapatan ya pasti dengan adanya kemitraan franchise ini, si Pak Puspo Wardoyo sebagai ayam bakar Wong Solo, mereka punya mendapatkan pendapatan selain pendapatan dari jualan, mereka juga dapat biaya waralaba ya, biaya royalty fee yang dibayarkan oleh si pihak franchisee. Brand awareness ya, brand awareness ini bagaimana kita bisa membangun ya jaringan yang lebih luas hingga ke pelosok-pelosok negeri gitu ya, seperti itu. Nah, kita mungkin bisa lihat video ini profil bisnis kuliner ayam bakar Wong Solo ya. Salah satu rumah makan ayam yang kini makin dikenal adalah rumah makan ayam bakar Wong Solo. Walau menunya tradisional khas Solo, penggemarnya tak kalah dibandingkan rumah makan ayam modern yang hadir dengan embel-embel fried chicken. Jika dulu Puspo mengikuti keinginan orang tuanya, mungkin kini dirinya telah menjadi pegawai negeri sipil yang sukses. Namun jiwa bisnis Puspo membawanya melangkah menjadi pemilik rumah makan ayam bakar Wong Solo yang kini telah memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Indonesia. Sejak kecil, ayam sudah menjadi bagian hidup Puspo. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual ayam potong di pasar pagi, sementara dari siang hingga malam membuka warung makan ayam untuk mahasiswa UNS Solo. Kebetulan rumah mereka memang dekat dengan kampus ini. Sejak umur 13 tahun, kegiatan menyembelih dan membersihkan ayam sebelum bersekolah adalah rutinitas sehari-hari. Dan sepulang sekolah, ia membantu dagang warung ayam. Kerja keras dan kedisiplinan yang dicontohkan orang tuanya dalam bekerja ini yang dirasakan membentuk jiwa wirausaha Puspo di kemudian hari.
orang tua sampai orang tua saya tuh memang, dan saya dari kecil juga memang khusus spesial ayam. Jadi, ibu saya tuh kalau pagi jualan ayam di pasar, kalau siang kalau malam dia nggak habis jualan ayam goreng. Jadi itu memang udah spesial. Jadi saya sudah belajar ayam itu dari sejak kecil, dalam ayam. Sehingga memang ayam goreng, ayam bakar itu sudah mendarah daging di pikiran saya. Dan kebetulan waktu itu bapak saya juga mau meninggal 3 hari. Kebetulan juga menyarankan juga, kamu jualan ayam bakar nanti laris gitu. Itulah. Profesi sebagai guru pernah dilakoni Puspo untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tetapi ini tidak bertahan lama. Setelah keluar dari pegawai negeri sipil di tahun 1986, ia pulang ke kampung halamannya di Solo untuk memulai membuka warung ayam goreng kaki 5 bergaya lesehan dibantu oleh 2 orang rekannya. Mulai buka itu tahun 1991 di kota Medan. Jadi waktu itu sebelumnya saya menjadi guru SMA di SMA Negeri 89. Mungkin karena saya mungkin tidak ada bakat ya, minat atau bakat dengan jadi guru, sehingga hati saya berontak. Pada suatu hari, Puspo kedatangan seorang kawannya yang berjualan bakso di Medan. Ia mengajak Puspo untuk membuka warung makanan di Medan. Ajakan itu disambut baik oleh Puspo. Apalagi ia melihat prospek rumah makan ayam di Solo tidak membaik karena banyaknya rumah makan serupa. Sementara di Medan belum populer, maka ia memberanikan diri membuka rumah makan ayam bakar dengan nama Ayam Bakar Wong Solo dengan pertimbangan karena ia berasal dari Solo, serta di Medan banyak orang yang berasal dari Pulau Jawa. Oke, baik. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi referensi buat kita, rekan-rekan semua, bahwa beliau ini dulu seorang PNS dan akhirnya beliau memutuskan untuk resign dan fokus menjadi seorang pengusaha kuliner. Jadi referensi nih ya buat teman-teman bahwa setelah lulus ya teman-teman bisa memutuskan bahwa karir hidupnya kita nggak harus jadi seorang pegawai atau seorang karyawan gitu ya. Teman-teman bisa menjalankan profesi sebagai pengusaha, pelaku UMKM yang mungkin secara bisnis, secara pendapatan, secara kebebasan finansial teman-teman bisa dapatkan di sini seperti itu. Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Oke, nah ini kerugian waralaba bagi franchisor ya sebagai pengusaha kuliner Pak Puspo Wardoyo ini ya ketika menjalankan bisnis lewat kemitraan ya ada beberapa hal kerugian yang mungkin bisa didapatkan oleh beliau. Yang pertama kehilangan kontrol ya, misalnya dia punya cabang di daerah Kalimantan misalnya ya, di mana cukup jauh dari kantor pusatnya misalnya ya, sehingga quality control pun juga tidak bisa dijalankan dengan baik, standar operasional tidak bisa dijalankan dengan baik, sehingga kualitas masakan ya itu berbeda ya. Saya pernah coba ya, biasanya kalau saya pulang ke Jambi itu saya dari Bengkulu itu saya suka makan di rumah makan Padang di daerah Sarolangun. Jadi saya makan siang di sana. Saya bandingkan ya rumah makan Padang yang di sana itu franchise dengan saya coba rumah makan Padang yang di Bengkulu itu rasanya berbeda ya. Apakah ini kokinya nggak standar ataupun berbeda. Jadi memang ini juga jadi perhatian saya juga bahwa standar operasional itu juga sangat penting. Oke, baik saya lanjutkan. Kemudian untuk selanjutnya pembagian untung royalti ya. Jadi kalau misalnya kita membuka cabang sendiri, itu pasti keuntungannya untuk si pihak franchisor sepenuhnya. Tapi kalau misalnya kita menjalankan kemitraan, itu kan kita ini ya ada berbagi keuntungan ya dengan pihak si investor tersebut. Sehingga ini bukan bisa jadi kerugian bagi seorang franchisor karena ya keuntungannya harusnya full, sekarang harus berbagi dengan pihak investor sebagai franchisee-nya. Konflik, nah bisa aja terjadi konflik nih. Banyak juga beberapa franchisor itu berkonflik dengan pihak si franchisee. Jadi makanya pada saat teman-teman menjalankan suatu bisnis franchise ya, harus benar-benar hitam di atas putih lewat notaris misalnya ya. Kemudian benar-benar harus mengikuti
dan menjalankan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sehingga bisnisnya terus berjalan. Makanya banyak juga ya orang yang berbisnis es krim misalnya, Mixwi misalnya ya. Kemudian setelah setahun kemitraannya nggak dijalankan sehingga berganti dengan es krim yang lain, misalnya Momoyo dan lain sebagainya. Jadi ini jadi perhatian juga buat teman-teman bahwa ketika kita menjalankan bisnis franchise itu nggak selamanya bisa berjalan dengan baik juga, ya kadang juga ada gesekan atau konflik dengan pihak si franchisor. Kemudian bagaimana kita memulai bisnis waralaba ya dari pengalaman yang saya pernah buat bisnis franchise. Jadi yang pertama tentunya kita harus memilih waralaba yang tepat. Jadi misalnya rekan-rekan pada saat setelah lulus, aduh saya mau buat bisnis nih, tapi saya bingung mau bisnis apa. Sedangkan saya sekarang mau pulang kampung aja ke Muaro Bungo. Nah kayaknya di Muaro Bungo nih nggak ada bisnis eh, Apotika 24 ini kayaknya bagus nih, rata-rata apoteknya tutup jam 10 malam, sedangkan kita kan butuh apotek yang kadang orang sakit malam-malam gitu ya. Jadi muncullah kita franchise Apotika 24. Nah, ini bisa jadi peluang juga. Jadi teman-teman membaca suatu peluang usaha di suatu daerah di mana peluangnya bagus dan teman-teman lihat belum ada pesaing, ya teman-teman bisa mulai dengan melakukan riset peluang bisnis apa yang cocok di sana. Kemudian yang kedua modal ya, pasti ketika kita miliki atau ingin berinvestasi di bisnis franchise pasti modal ya. Jadi kita harus siap modal yang cukup. Kalau Pak kan ada bisnis yang kecil nih Pak, bisnis 5 jutaan bisa bisnis franchise, silahkan. Kita nggak harus memulai bisnis franchise yang harganya ratusan juta bahkan miliaran, kita bisa yang dari kecil dulu, jualan gerobakan dulu misalnya es teh gitu, Thai tea ataupun ayam bakar dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa lakukan. Atau bahkan teman-teman Pak saya kayaknya mutusin untuk memulai bisnis tanpa franchise saja buat merek sendiri, silakan. Kita harus dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lewat prinsip ekonomi tadi ya. Kemudian kontrak ya, bagaimana kita harus memahami perjanjian waralaba, kita harus ngerti kewajiban kita sehingga kita tidak disu atau dituntut secara hukum oleh si franchisornya. Jadi kita nggak boleh juga ya tidak mematuhi ketentuan kontrak yang sudah dikerjasamakan. Nah, tips sukses waralaba ya, tips sukses berbisnis waralaba ini juga dari pengalaman saya. Yang pertama, yang pasti kita harus menjalankan manajemen bisnis yang baik ya, baik itu tim kita ya, SDM-nya, modalnya, kemudian inventory ya, kemudian juga SOP, usaha, prosedurnya ya, mulai dari misalnya kita kuliner, cara masaknya, rasanya ya, kualitasnya, kebersihannya, layanannya ya, juga termasuk sistem manajemennya ya, kita harus benar-benar kita jalankan dengan baik. Juga dari sisi pemasaran, karena kalau kita menjalankan bisnis ini juga tanpa pemasaran yang baik ya kita bisa aja bisnisnya kolaps ya. Tapi kalau misalnya bisnisnya sudah besar ya, mungkin kayak Miga Cuan gitu ya, mungkin anak-anak muda sekarang lagi FOMO gitu ya dengan Miga Cuan ya, tanpa harus promosi orang udah berlomba-lomba gitu ya. Kemudian pelayanan juga kita harus benar-benar kita jaga gitu, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari bisnis waralaba ini, pasti namanya bisnis pasti ada keuntungan dan kerugian. Kita harus mempertimbangkan semua faktor dengan matang. Jadi dari pengalaman saya ya menjalankan bisnis, salah satunya bisnis waralaba yang pernah saya buka. Bisnis waralaba ini menurut saya bagus. Kita nggak begitu capek setup bisnisnya dari awal dibandingkan saya ketika saya membangun bisnis yang memang dari awal itu saya yang bangun semuanya, itu lebih capek, tapi semuanya kontrolnya dan kreativitasnya dan inovasinya itu kita lakukan sendiri. Jadi kayaknya kita benar-benar bebas untuk melakukan apapun ya, mengganti nama menu, merek, sesuai yang kita mau, itu kita lebih gampang dibandingkan
kita franchise seperti itu. Kalau franchise itu benar kaku, sesuai SOP, harus sesuai dengan pakem ya, diatur ya. Pak ini nggak boleh Pak, nggak boleh kayak gini, desainnya harus kayak gini ya Pak, karyawannya seragamnya harus kayak gini ya, seperti itu. Jadi memang banyak aturan yang harus kita patuhi. Namun itulah bisnis franchise. Mereka melakukan ini untuk menjaga agar kualitas layanan, servis, produk, SOP ya itu semua sama di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, saya pikir cukup. Saya kurang sehat, saya belum bisa melanjutkan. Cuman yang pasti materinya hari ini semoga bisa memberikan insight kepada rekan-rekan terkait bagaimana keuntungan dan kerugian ketika kita bisa menjalankan bisnis waralaba yang harapannya bisa memberikan cakrawala ke teman-teman bahwa setiap bisnis itu ada kelebihan dan kekurangan, termasuk di bisnis franchise juga. Dan banyak juga bisnis franchise yang sudah dijalankan itu juga nggak menguntungkan semua seperti itu, nggak berjalan sukses semua. Bahkan banyak yang rugi dan tutup seperti itu ya. Nah untuk tugas kuliah ketiga minggu depan, seperti biasa teman-teman jelaskan dalam bentuk PowerPoint dan di YouTube, diupload di YouTube ya dalam bentuk video. Teman-teman menjawab 3 pertanyaan ini, lakukan analisis SWOT franchise makanan cepat saji McDonald's. Kemudian yang kedua, analisa bagaimana strategi pemasaran digital franchise kopi Janji Jiwa. Yang ketiga, menurut Anda perbandingan franchise produk dan franchise jasa, mana yang lebih menguntungkan ya di era saat ini. Nah, tugasnya paling lambat di submit di hari Rabu ya, di hari Rabu depan ya. Rabu depan itu berarti sekarang oke, hari Rabu depan teman-teman nanti tolong di-submit tugasnya. Dan yang presentasi minggu depan untuk menjawab soal ini Ingrid Zuniati Saragi dan Helita Borus Torus ya. Oke, materinya nanti saya akan coba share ke rekan-rekan di grup dan mohon untuk bisa dibuat, jangan sampai kosong tugasnya. Nah, sebelum saya tutup, saya izin absen dulu rekan-rekan semua. Buat yang males open cam ya, saya selalu catat Kevin ya. Silakan buat yang malas-malas open cam, pada saat saya sela-sela ngajar, saya biasanya langsung random cek siapa yang malas open cam, saya akan selalu catat. Oke, saya absen dulu sebelum saya tutup. Muhammad Aksal Zorib ada? Hadir, Pak. Niki Kristiani Bulo? Alfa ya? Saka Rizky? Hadir, Pak. Yongsi? Hadir, Pak. Dela? Hadir, Pak. Desi? Hadir, Pak. Kevin? Uswatun Nasana? Cindy? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Mustika? Hadir, Pak. Alfrozi? Hadir, Pak. Eli Sakina? Hadir, Pak. Oke, Sri Wahyuni? Hadir, Pak. Rosa Sri Wahyuni hadir, Pak. Hadir, Pak. Rosa Okto ini rajin-rajin open cam ya. Rosmayani? Hadir, Pak. Ariski ada? Apa ya? Musa? Pak, mohon maaf Pak, Kevin hadir. Oke. Musa hadir, Pak. Siapa? Ariski ada? Musa, Pak. Ariski Alfa ya. Musa ada ya? Ada. Dewi? Hadir, Pak. Zuria? Hadir, Pak. Gani Akbar? Hadir, Pak. Husna Khairunisa? Hadir, Pak. Helita Borus Torus? Hadir, Pak. Ingrid? Hadir, Pak. Agung Alfa ya. Rika? Hadir, Pak.
Zayanti, apa ya? Oke. Izin Pak, sepertinya Niki itu dia masuk Pak, cuman mic-nya lagi rusak. Siapa? Niki Kristiani Pak. Michi, mana Michi? Siapa namanya? Niki Kristiani Pak, absen kedua. Oh, Miko Niki. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Saya pikir cukup. Terima kasih teman-teman semua. Untuk yang present minggu depan, tolong dipersiapkan dengan baik. Materinya bisa langsung di-share. Kemudian selama kegiatan perkuliahan mohon open cam dan tugasnya dibuat setiap minggunya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.